Santapan Harian Minggu 22 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-31, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, tuntunlah kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Yesaya 31 ayat 1-9. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi, Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Sahabat Santapan Harian, dalam kehidupan ini masalah sering datang silih berganti. Ada orang yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada juga yang memerlukan bantuan orang lain. Seringkali saat membutuhkan bantuan, dengan segera kita meminta bantuan orang terdekat. Entah itu keluarga, pasangan, sahabat, ataupun tetangga. Sebenarnya tidak ada yang salah jika kita melakukan hal itu. Namun yang menjadi salah adalah jika kita menganggap bahwa mereka adalah satu-satunya penolong. Israel pergi ke Mesir untuk meminta pertolongan. Mereka mengira pasukan Mesir mampu menolong dalam perang menghadapi kerajaan Asyur. Israel melihat bahwa Mesir memiliki banyak pasukan berkuda yang handal. Oleh karena itulah, mereka langsung datang meminta pertolongan meski harus menempuh perjalanan jauh. Keputusan ini keliru karena mereka tidak datang kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Mesir dikalahkan Asyur. Allah memakai Asyur untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa orang Mesir adalah manusia biasa.
Mereka dan kuda-kudanya adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Seandainya Allah mau, bangsa Israel pun bisa ikut hancur bersama Mesir. Namun kasih Allah masih tetap ada untuk umat pilihannya. Oleh sebab itu, Dia memperingatkan bangsa Israel untuk mendekat kepadanya. Seperti halnya Allah menolong bangsa Israel, Dia juga sanggup untuk menolong kita yang percaya kepadanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Dia adalah Allah yang sama dari dahulu hingga sekarang. Pribadinya tidak berubah. Begitu juga dengan kuasa dan kasih-Nya. Dia selalu dapat kita andalkan dalam semua aspek kehidupan. Mari kita berdoa. Inilah komitmen kami untuk senantiasa mengandalkan-Mu ya Allah, dan selalu menaruh segala harapan hanya kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin.